Pohonnya di sini sudah fosil semua seperti ini. Nah, terus bagian ada yang roboh. Wah, ini eman-eman tak dimanfaatkan supaya jadi uang. Halo teman-teman semua. Nah, ini kali ini agak beda nih. Kita sambil keliling-keliling di desa ya, di desa seperti ini. Nah, tuh persawahannya di sini cukup bagus sekali teman-teman. Dan hari ini kita ingin survei pohon-pohon di makam ini. Tentunya ini kan banyak pohon kombucha. Kita kondisikan, kita konsultasikan, nanti kita rembuk ke pihak pengurus makam sama pihak desa ya. Tentunya ini kan milik umum, tanah wakaf. Jadi kita pengen usahakan untuk membeli pohon-pohon kombucha ini, kita eksekusi supaya nanti dana-dana yang didapat dari penjualan pohon kombucha yang ada di desa ini bisa dimanfaatkan untuk seperti pembangunan pelengsengan di makam-makam seperti ini, pinggirnya yang belum ada pelengsengan cor ya, kemudian untuk ya segala kebutuhan yang dibutuhkan untuk membangun pemakaman supaya lebih bagus. Karena kita tahu sendiri ya, karena pohon ini kalau semakin besar dia akan semakin memakan tempat. Nah, contohnya ini saja ya, ini saja kalau nggak ada pohon kombucha seperti ini sekitar isi kalau tiga orang, 1, 2, dan 3. Berhubung ini tebing nggak diisi ya, tapi ini kalau sudah dipelengseng, nah ini akan cukup bagus sekali. Kita akan survei dulu pohon-pohon kombucha yang besar-besar ini, daripada ini ditebang dan nggak ada manfaat, nggak menghasilkan. Alangkah baiknya ini dijadikan uang untuk dikembalikan lagi, biar jadi uang kas makam ya, uang kas rukun kematian di sini. Nanti kalau ada apa-apa atau kebutuhan yang dibutuhkan warga kalau meninggal, nah ini bisa digunakan. Jadi pohon-pohonnya di sini sudah fosil semua seperti ini. Nah, terus bagian ada yang roboh. Wah, ini eman-eman tak dimanfaatkan supaya jadi uang dan menambah kas makam. Ini alangkah lebih baiknya daripada nggak menghasilkan sama sekali. Waduh, ini pohonnya bagus tuh, seperti fosil sudah. Jadi ada banyak di makam ini. Nah, ini yang roboh sudah ditebang, ini sudah nggak bisa dijadikan apa-apa lagi, kecuali ini kayunya sudah kering. Ini raya pun nggak mau sama pohon-pohon kombucha seperti ini. Jadi ini bisa jadi uang meskipun sudah mati ya pohonnya. Ayo kita keliling dulu. Ini ceritanya kita bukan sekedar berburu pohon di makam ya, tapi ini untuk kegiatan sosial juga, ada manfaatnya supaya yaitu tadi menambah uang kas untuk makam. Jadi ini daripada semakin lama semakin besar, ada penyempitan dan pohon-pohon ini memakan tempat yang harusnya ini masih luas, sudah terpotong oleh akar-akar pohon ini, nggak bisa digali lagi untuk makam. Baiknya kita manfaatin dulu untuk taman-taman ada banyak masih. Jadi kita usahakan untuk makam-makam di desa-desa gini kita manfaatkan sebaik mungkin supaya nggak terbuang sia-sia. Karena untuk pohon-pohon kombucha ini untuk zaman sekarang itu sudah banyak yang menggunakan untuk taman di depan rumah ataupun ya di tempat-tempat wisata seperti kafe, itu sudah banyak. Jadi kita harus saling menguntungkan ya. Itu besar-besar. Kita lanjut ke yang sebelah sana.
Ini sekarang di pemakaman Desa Tandon Sentul, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo. Lebih tepatnya ini adalah di Sentul bagian timur, dan sebenarnya di bagian barat itu juga ada, tapi belum kita survei untuk tanaman ini. Jadi untuk di desa-desa yang memang butuh mau jual kamboja seperti ini, itu coba kontak saya, siapa tahu saya bisa menghubungkan ke pembeli-pembeli luar daerah supaya makamnya itu semakin lebar dan tidak termakan oleh akar-akar pohon. Ya eman ya, yang biasanya itu bisa isi 10 lah, itu malah isi loro telu eman-eman. Kasihan karena untuk tanah wakaf itu agak sulit ya. Nah, siapa yang mau setiap beberapa tahun sekali itu mewakafkan tanahnya, itu nggak mungkin semuanya mau orang, karena untuk tanah itu memang ya kalau dibilang nominal itu kan harganya memang mahal, sulit untuk orang itu mewakafkan tanahnya. Dari 10 orang itu mungkin cuma 1 orang yang bisa atau ikhlas mewakafkan tanahnya, nggak semua orang bisa. Jadi kalau banyak pohon besar seperti ini baiknya dimanfaatkan dan dikembalikan lagi supaya bermanfaat untuk kas makam tersebut untuk warga di sekitar desa ini. Jadi begitu ya sahabat-sahabat. Nah, banyak untuk pohon yang bagus, yang fosil-fosil seperti ini banyak. Kita nggak perlu takut ya, katanya kalau orang zaman dulu itu takut kalau ambil kayu di pemakaman, di kuburan, wah demi melu terus katanya nggak baik. Nah, antara baik dan enggak itu sebenarnya tergantung dari niat kita. Kalau niat kita mencuri pohon ini kita pakai pribadi, itu mungkin nggak baik. Kalau soal demi melu itu sebenarnya cuma kepercayaan aja. Kalau hal itu baik sebenarnya nggak mungkin ikut demi tirek. Nah, kalau kita ini manfaatkan nggak apa-apa, ini memang ya kerja, bisnis ya, sosial harus ada juga. Kemudian kalau kita manfaatkan sebaik mungkin, ini diambil kemudian dijual dan kemudian uangnya itu dikembalikan lagi untuk kebutuhan daripada pemakaman ini sendiri, misalnya merehab ataupun untuk orang untuk uang sumbangan orang yang nggak mampu kalau keluarganya meninggal dunia di warga sini, itu saya rasa cukup baik sekali dan nggak ada masalah sama sekali ya, karena itu nggak merusak norma agama ataupun dari segi sosial juga bagus. Tetapi kalau memang ini dicuri ataupun diambil nggak pamit, yang pasti itu ya nggak baik. Bukan soal hantunya ikut atau apa gitu atau kualat, enggak sebenarnya. Jadi mudah-mudahan ini terlaksana dengan baik, pohon-pohon yang mau diambil ini untuk pelebaran makam, dan semoga ini kita dapat izin juga dari warga setempat atau pengurus makam dan dari pihak kepemerintahan juga deal dengan acara ini. Oke, semoga informasi yang saya berikan ini bermanfaat ya, terutama untuk di desa-desa dimanapun ya, selagi ada celah untuk membantu ya pendanaan pemakaman ataupun warga-warga sekitar, itu akan lebih baik lagi daripada pohon-pohon seperti ini ditebang kemudian digeletakin nggak ada gunanya. Itu saya rasa nggak ya, mubatir ya, sangat disayangkan sekali. Dan alhamdulillah semoga saya mendapat restu dan izin dari warga setempat dan juga perangkat desa setempat dari pihak pengurus makam. Semoga ini terrealisasi dengan lancar dan terlaksana secepatnya.
Saya nggak lupa mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.